Sial, semakin aku berjalan tergesa, suara itu semakin kencang, seolah mengikutiku. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Vanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Benar saja, saat tiba, aku melihat pria kekar itu sedang bersandar di dinding kayu dengan kedua tangan bersidekap di dada. Saat kami bertemu pandang, aku sengaja menunduk untuk menyembunyikan wajahku yang tentu saja bersemu merah. "Titan, ini Rasti." Tanpa disangka, pemuda itu mengulurkan tangannya. "Aku Titan," sapanya, tapi tak ada sedikit pun senyum menghiasi wajahnya. Sempat kikuk, tapi aku menerima uluran tangannya. Sedikit mengangkat wajah demi untuk melihat pemuda berahang tegas yang sedang menatapku datar. Bisa aku lihat matanya menatap inci demi inci semua yang melekat padaku sebelum akhirnya menghela nafas berat. "Anak orang kaya ya? Temanmu kayanya?" desisnya sembari memindai pandangannya pada gadis yang saat itu berdiri tak jauh dari tempatku berdiri. Tubuhku seketika gemetar. Apa maksud dari perkataannya? Ada yang salah dengan diriku. "Iya, dia kesini mau nawarin kerjaan." Vanya menatapku dan memberi isyarat agar aku mengangguk. "Iya, aku kesini mau menawarkan pekerjaan padanya." Aku menuruti apa yang disuruh Vanya, mengangguk. "Dan aku yang harus mengantarnya." Pemuda itu menunjuk dadanya, seolah enggan untuk mengantarku pulang. "Kenapa? Kamu tak mau? Gak masalah kok." Kesal, emang dia menganggapku apa? Beban? Bukan begitu. "Sudahnya, aku pulang sendiri saja." Aku menghentak kaki dan gegas melangkah melewati Titan yang masih mematung seolah tak peduli. Menyebalkan, batinku. "Tapi Rasti, jalan di depan sepi, hari mulai malam. Nanti terjadi sesuatu padamu." Gadis itu tiba-tiba saja menyusulku dan menarik tanganku hingga langkahku terhenti seketika. "Sudah, biarkan aku pulang sendirinya. Kamu gak usah sok baik." Apa yang barusan aku ucapkan? Karena emosi dengan Titan, aku kembali menjadi orang yang menyebalkan. "Apa tak sebaiknya minta jemput Kak Ferdi?" usulnya. Aku menghela nafas kasar. Hatiku bergemuruh saat ini.
tapi berusaha ku tahan semua rasa kesal. "Ferdi lembur, dia tak bisa pulang," desisku. "Tunggulah sampai Ferdi datang," lirinya. Gadis itu kekeh tak melepas genggaman tangannya di lenganku. "Apa kau ingin merayu kakakku? Lepaskannya!" Aku menyentak tangannya. Ia nampak kesal, tapi aku tak peduli. Aku tetap melanjutkan langkahku. Persetan dengan mereka. Kau memang keras kepala dan sombong, Rasti." Suara gadis itu masih terdengar, walau jarak kami cukup jauh. Aku menghentikan langkah dan membalikkan tubuh. Kulihat gadis itu menunjukkan jari tengahnya dan berlalu. Aku menghentak kaki dan rahangku mengeras. Menatap kesal dan berbalik, melangkah cepat untuk bisa mendapatkan tumpangan. Hatiku yang mengeras perlahan melembut, dan rasa sesal kian menyesap di jiwaku saat melewati jalan menuju rumah Fanya. Suasana sangat berbeda menjelang malam, sepi, tak ada lampu penerangan. Pantulan sisa matahari yang mulai tenggelam menjadi sumber penerang. Rasa takut mulai menggerogoti saat melewati semak dan pepohonan yang ada di sisi jalan. Gedung-gedung kosong semakin mencipta suasana creepy yang kian terasa. Bayang-bayang menakutkan semakin menggerogoti pikiran. Bagaimana jika di antara gedung kosong itu berdiri sosok putih berambut panjang, atau sosok itu tengah menggantung di antara cabang pohon dan mengayunkan kakinya? Tubuhku bergidik ngeri dan tangan kananku menyentuh leherku, merasakan semua bulu roma yang meremang sempurna. Aku semakin memeluk diriku sendiri. Suasana dingin menusuk kulitku. Serak. Langkahku terhenti saat mendengar suara mencurigakan dari balik semak. Dengan jantung yang bergemuruh, ekor mataku menangkap pergerakan di antara ilalang. Serak, 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 serak. Suara itu semakin intens. Aku berusaha menghirup udara sebanyak-banyaknya dan menghembuskannya perlahan. Begitu yang kulakukan berulang kali, hingga kurasa nafasku kembali teratur dan melangkah menuju lampu jalan yang mulai tampak di ujung jalan tanah yang sedikit berbatu. Srek, srek, srek. Sial. Semakin aku berjalan tergesa, suara itu semakin kencang, seolah mengikutiku. Merasa didera ketakutan yang teramat sangat, aku berlari hingga nafasku tersengal-sengal. Benar saja, bukan hanya terdengar suara gesekan di antara ilalang, tapi juga derap langkah kaki yang bersahut-sahutan selain derap langkah kakiku. Sembari berlari, kutolekan pandanganku ke belakang. Penasaran, makhluk apa yang mengejarku? Mataku membulat sempurna melihat rombongan anjing berwarna hitam mengkilat dengan garang mengejarku dengan jarak yang cukup dekat. Aku tak tahu ada berapa mereka, karena saat ini kembali kufokuskan pandangan dan langkah kakiku ke depan. Sudut mataku mulai menghangat. Rasa takut membuatku seperti berada di ujung kematian. Bagaimana jika makhluk bertaring itu berhasil menyergapku dan mencabik-cabik tubuhku? Brum. Lirih, ku dengar di kejauhan suara deru motor. Apa itu Titan? Tapi aku tak peduli. Itu pasti orang lain. Bukankah bukan cuma dia penduduk di sini? Mengapa terasa amat sial? Di mana semua orang? Kenapa tempat ini terasa seperti kota mati? Buk! Oh! Bekikku saat tubuhku limbung dan terguling ke depan hingga lenganku terasa perih.
Gu 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 gu. Rombongan makhluk berliur dengan taring yang mencuat, disertai otot yang tampak kuat itu nampak amat garang dan berlari mendekat. Aku hanya bisa pasrah di antara nafasku yang tersengal. Sesak saat makhluk hitam itu semakin dekat, deru suara motor semakin terdengar kencang dan sorot yang berkilau di balik makhluk yang berlarian. Ah, ah, jeritku seraya mengangkat tangan kananku dan menutup mataku dengan lengan saat makhluk hitam itu akan melompat ke arahku. Brum, serak, kain, kain. Hanya itu suara yang kudengar karena beberapa saat tubuhku gemetar ketakutan. Perih jangan ditanya, rasanya remuk redam. Tangisku pecah menanti kejadian apa selanjutnya yang akan kurasakan. Kau tak apa? Sentuhan tangan kurasakan di lenganku, membuatku menurunkan tangan dan perlahan membuka mataku. Mataku mengerjap di sela gemeretukan gigi yang beradu karena takut. Kulihat pemuda yang semula dingin dan terkesan menyepelekanku itu kini menatapku sendu dengan wajah yang sulit kuartikan. Kedua tangannya berada di antara ketiakku dan mengangkat tubuhku perlahan hingga aku bisa berdiri mensejajarinya. Mataku tak pernah lepas dari dirinya. Aku seolah tersihir pada pesonanya. Sedangkan ia dengan cekat membersihkan tubuhku dengan kibasan tangannya dari debu yang menempel. Ah, raungku saat tangannya menyentuh lenganku. Kau terluka? Apa kau mau singgah di rumahku sebentar? Aku bisa membersihkan dan mengobati lukamu. Ujarnya penuh rasa khawatir. Ia menatapku lekat. Tapi detik berikutnya kejadian menyebalkan itu kembali terlintas di benakku. Aku menyentak tangannya dan mengurai jarak di antara aku dan dia, berbalik dan melangkah menjauhinya. Nona, tunggu. Aku bisa pulang sendiri, ketusku dengan jalan yang terpincang, dan salah satu tangan menggenggam luka yang merembeskan darah segar. Aku kira lelaki dingin itu akan mengacuhkanku seperti tadi, tapi nyatanya ia mengikutiku dengan motornya. Apa semua orang kaya sombong sepertimu? Gumamnya. Aku tercengang mendengar gumamannya, menghentikan langkah dan menatapnya tajam. Apa? Ulangi. Sentakku. Ya, sombong? Kekenya. Laki-laki ini ternyata amat menyebalkan. Terserah. Aku menjawab kesal dan langkahku semakin mantap. Tiba-tiba ia menghentikan motornya dan turun. Aku tak peduli, terus menjauh darinya. Hatiku amat kesal pada pemuda yang baru saja menggetarkan hatiku. "Au, turunkan aku!" teriak Rasti. Satu rampingnya begitu saja diangkat hingga wajahnya memerah. Titan begitu mudah mengangkat tubuhnya dan membawanya ke atas motor. "Apa yang kau laku?" "Shh, diamlah. Aku hanya ingin mengobati lukamu," serunya saat meletakkan tubuh gadis itu dan duduk di depan. Rasti masih membungkam mulutnya. Lidahnya rasanya keluh dan tubuhnya kaku saat pemuda itu mulai menstarter motornya. Sempat tersentak saat motor melaju cukup kencang. Namun Rasti tetap kekeh, tak ingin menyentuh ataupun berpegangan pada lelaki di depannya itu. Rasa kesal masih sedikit memenuhi separuh hatinya. Ia hanya berpegangan pada besi di belakang motor, tapi pandangan matanya menelisik sekitar. Jujur,
ia belum pernah sekalipun tahu rumah pemuda itu. Ada rasa gugup, tapi juga takut dan sedikit senang. Melewati pepohonan yang cukup rindang di kiri dan kanannya, motor akhirnya masuk ke sebuah jalan tanah yang hanya muat 2 motor. Jalanan kecil beralaskan tanah dan rerumputan. "Kau mau bawa aku kemana? Jangan macam-macam ya," ancam Rasti sambil mencengkram besi yang ia pegang. "Maksudmu apa? Aku tak ada niatan buruk padamu," sahutnya, dan tak lama motor menepi. Gadis itu menelan Saliva susah payah. Saat netranya berkeliling menatap perkampungan yang cukup asri. Walau tertutup kegelapan dan hanya terkena pantulan sinar bulan. "Di sini ada perkampungan," desisnya. Kening lelaki itu berkerut dengan alis yang terpaut. Salah satu sudut bibirnya terangkat dan melipat tangan di dada. "Ya adalah, tapi memang terhalang pepohonan. Jadi jangan salah sangka. Aku tak akan berbuat macam-macam. Ayo masuk, ini rumahku." Titan memutar kunci berwarna emas yang baru saja dia masukkan, membuka pintu yang sedikit menderit. Dengan ragu, Rasti mendekat dan melewati Titan yang segera menepi saat tubuh ramping itu mulai masuk ke rumahnya. Rumah kayu berdesain minimalis, cukup besar dengan ornamen khas lelaki, gitar, dan juga foto-foto memenuhi dinding. Tak banyak perabotan, hanya ada beberapa kursi dan meja, tapi terkesan rapi. Sepi, tak ada orang lain selain mereka. Rasti duduk di kursi ukir kayu yang di atasnya terdapat bantal yang empuk, cukup nyaman. Dan terlihat rumah Titan termasuk yang paling bagus di antara rumah lainnya. Pemuda dingin itu berlalu begitu saja, meninggalkan Rasti yang sesekali merintih sambil memegangi tangannya yang masih mengeluarkan darah segar. "Perih." Dasar anjing sialan," desisnya. Di bawah sinaran lampu berwarna kuning, Titan datang dengan membawa obat-obatan dan kain kasa, juga segelas teh yang dari jarak jauh saja sudah tercium aroma sinamon yang menyeruak menenangkan. "Sini, biar aku obati lukamu," ucap Titan, dan ia pun menundukkan kepalanya. Pria beralis tebal itu mendekat. Aroma tubuhnya mengeluarkan wangi khas pria. Parfum yang cukup menyengat, tapi menyenangkan, membuatku enggan untuk menjauh darinya. Tangan kanannya mengangkat tanganku yang luka dan menelitinya dengan seksama. Jarak kami hanya sepersekian senti saking dekatnya. Wangi rambutnya membelai indera penciumanku. Tuhan, apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa aku amat terbuai dengan pesona makhluk dingin di hadapanku ini? "Geser." Apa? Gelagapku saat ia tiba-tiba berpaling dan menatap dalam padaku. "Geser sedikit, Nona. Aku akan mengobati lukamu." Ku dengar helaan nafasnya saat memintaku bergeser, dan ia akhirnya duduk di sampingku. Aku merunduk dan hanya mendengar helaan nafasnya yang terdengar beirama. Jangan tanyakan bagaimana debaran jantungku yang berdebar kencang. Ekor mataku bisa melihat betapa cekatan dan lembutnya perlakuannya pada wanita. Padahal lelaki itu selalu bersikap dingin. "Au!" jeritku saat kapas berisi alkohol diusapkan pada luka lecet yang tertutup debu dan pasir. Maaf, apakah sakit?" Manik hitam yang bersinar itu menatapku dengan khawatir. Aku hanya bisa mengangguk dan menggigit bibir menahan perih.
Tahan ya, aku akan mengobatinya, ucapnya seraya mengambil kain kasa setelah meneteskan obat. Ia dengan gesit menutup lukaku dengan kain kasa dan mengikatnya dengan plester. Terima kasih, liriku saat ia telah selesai. Pemuda itu kembali bersikap dingin dan bangkit. Ia lalu pindah ke kursi yang lainnya. Ia kembali menatapku datar dan menunjuk ke arah teh yang masih mengepulkan asap tipis. Silakan kamu minum tehnya. Teh cinnamon selain menyegarkan juga menenangkan. Suara bassnya terdengar merdu di telinga. Entah kemana rasa amarah dan juga kesal menguap begitu saja saat mendapat perlakuan manis darinya. Tersenyum penuh arti, menatap pemuda manis berkulit eksotis yang punya sifat dingin, tapi terkesan maco di mataku. Kenapa malah liatin aku? Minum. Setelah kamu minum teh, aku langsung mengantarmu pulang. Suaranya terdengar meninggi, seolah tak suka dengan kehadiranku. Kamu itu kalau ngomong sama cewek yang manis dikit kek, ketus banget sih. Protesku tak suka, seraya menyesap teh yang ia buat. Enak, manisnya pas. Benar katanya, selain menyegarkan juga menenangkan. Saat masuk kerongkongan, tubuhku seketika rileks dan berasa di awan, hingga membuatku menutup mata, menikmati rasa dan aroma yang khas. Kamu begitu menikmati teh buatanku, benar kan? Padahal kamu lagi marah, tapi langsung tenang. Ejeknya dengan sedikit kekehan yang membuatku tersadar dan membuka mata. Wajahku memerah saat melihat senyum tipis di wajahnya. Benar, dengan lengkungan di bibirnya itu, pemuda angkuh dan dingin itu tampak amat manis. Hatiku begitu terpana. Rasanya tubuhku melemah saat ini juga. Perasaan apa ini? Aku akan pulang. Terima kasih sudah mengobatiku, ujarku saat kurasa debaran jantung semakin kencang. Beranjak dari tempat duduk, dan ketika melangkah, pemuda di hadapanku itu ikut berdiri. Biar aku antar. Benar kata Vanya, gadis sepertimu berbahaya jika sendirian. Aku bergeming dan menimang tawarannya. Gak usah, aku bisa sendiri, angkuhku. Padahal jujur, hati ini bersorak saat ia ucapkan ingin mengantarku pulang. Rasa trauma masih ada, dan aku akui memang takut berada di tempat ini yang menyeramkan jika malam karena banyak pepohonan. Aku memaksa dan aku... Kenapa kamu mau mengantarku? Apa hanya karena Vanya? Terpaksa, cecarku hingga membuatnya menyorot tajam dan menghela napas kasar. Air mukanya berubah dari kesal dan sekarang tak dapat diartikan. Pemuda manis itu menggeleng pelan. Aku seperti mengenalmu. Aku tak tahu, padahal baru hari ini kita bertemu. Tapi rasanya kita sudah sering bercerita. Aku juga bingung. Separuh hatiku tak ingin tahu tentang dirimu, karena aku benci berteman dengan gadis kaya. Aku tersentak mendengar penuturannya. Perasaannya teramat peka. Tapi separuh hatiku tak ingin terjadi sesuatu padamu. Itulah alasanku sekarang ingin mengantarmu. Baik, aku mau. Asal... Halo para pendengar, masih penasaran dengan kisah ini? Saksikan terus ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang memiliki kisah horor yang ingin dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com.
Cukup sekian kisah kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.